Assalamualaikum. Wah, judulnya rada provokatif nih. Atau malah rada nggak jelas kali ya. Soal fasting yang jarang dibahas oleh para dokter dan pakar profesional, tapi malah seringnya dibahas sama Bang Haji. Walah, nggak tahu ini Haji Juki atau Haji siapa. Ya lama diketahui tentang fenomena mind healing, bahwa healing kita itu ditentukan juga salah satunya oleh pikiran dan batin kita. Gara-gara pikiran, fisik terpengaruh. Kita udah pada tahu, cuma selama ini kalau urusan medical fasting, aspek pikiran ini kadang nggak disebut. Kebetulan ini mau Ramadan, izin, yuk kita inventarisir unsur-unsur pikiran, spiritual, dan aspek sosial yang walaupun tidak teruji klinis, diyakini oleh sejumlah pakar dan oleh para ulama mempengaruhi healing dan mempengaruhi kualitas saum atau fasting kita. Dan walaupun para peneliti belum bisa membuktikan secara ilmu kedokteran dan ilmu fastingnya secara tuntas, mereka juga nggak ada yang bisa menyangkal atau membuktikan sebaliknya, dan justru cenderungnya sependapat. Pertama nih, laku meditasi atau pemantapan spiritual serta mindfulness. Ada yang berdasar agama Islam atau agama lain atau yoga atau apalah gitu yang ilmiah. Yang intinya itu pemusatan pikiran, relaksasi, pengendalian gelombang otak, arahnya ke sana lah pokoknya. Kalau muslim yang standar ya seperti misalnya zikir-zikir, istighfar, ngaji baca Quran, berdoa-doa, itikaf kayak gitu. Sholat juga ada unsur meditasinya, wudhu aja juga ada unsur meditasinya. Ada penelitian di Jepang yang cukup terkenal di Indonesia. Air aja dibaca-bacain doa atau diajak ngobrol, itu strukturnya bisa berubah menjadi lebih baik, lebih teratur. Atau kalau dimaki-maki bisa berubah jadi lebih acak-acakan ambiar. Padahal kita itu unsur airnya separuh lebih. Jadi ya mestinya kalau kita bisa memunculkan efek meditasi ini berbarengan dengan puasa, ya bisa jadi semacam booster juga kan. Yang kedua nih, giving, berbagi atau sedekah sodako. Entah itu ngasih berupa materi, minuman, pertolongan dalam berbagai bentuknya, kata-kata yang baik, ekspresi yang menyenangkan, atau apapun, itu bisa juga memunculkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan, dan kepuasan batin, yang juga punya efek healing. Kalau dikombinasi dengan situasi saum, ini bisa berganda. Ketiga, silaturahmi dan kebersamaan. Hormon yang punya dampak healing itu bukan cuma endorfin, ada lagi hormon oksitosin, dan hormon ini itu memuncak kalau kita merasakan hubungan sosial yang dalam dan menyenangkan. Dan karena itu, kalau kita kurang silaturahmi atau terkucil dari pergaulan sosial atau memencilkan diri, itu dampak healing dari puasanya akan cenderung tidak semantap yang secara sosialnya itu semeleh atau tercukupi. Rada terkait yang ini, itu kebersamaan puasanya. Di Indonesia kerasa banget lah ya. Orang puasa tuh di mana-mana kalau saat Ramadan. Di luaran yang puasa medik ternyata merasakan dampak yang sama. Manakala mereka fasting bersama-sama dalam satu komunitas besar dibandingkan dengan yang puasanya lingak-linguk nggak punya teman. Bukan artinya yang puasa sendirian terus benefitnya hilang semua, tapi ya akan lebih mantap kalau rame-rame dalam suatu komunitas. Bisa lebih untuk jangka panjang. Karena gimana lagi, sudah dari sononya kodrat manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk jadi-jadian. Lah. Berikutnya lagi, kalau kita mengasah otak. Kalau exercise, sebagai booster untuk manfaatnya puasa, itu sering disebut. Entah itu high intensity training, kardio, angkat beban, atau yang sifatnya relaksasi, atau apalah gitu. Tapi kalau yang sifatnya asah otak, ini rada jarang diomongin. Bukan tidak ada, tapi jarang. Padahal ya, secara ilmiahnya, entah itu otak atau otot, alaminya tubuh kita itu sama saja. Yang jarang dipakai, biasanya healingnya tidak diprioritaskan. Selama puasa itu, sebaiknya otak dikasih beban-beban tambahan untuk belajar bahasa Madura atau apa gitu, sesuai passion masing-masing. Berikutnya lagi, itu untuk menahan amarah, kegalauan, kesedihan, dan emosi. Itu si ibu pemenang Nobel juga telah menunjukkan secara ilmiah bahwa kondisi batin yang negatif kayak gitu secara langsung akan berdampak memendekkan telomer yang terus jadinya memperpendek umur sel-sel, mempercepat penuaan, mempercepat keusuran, dan sebaliknya sikap positif itu bisa secara literal atau harfiah memperpanjang telomer kita. Bisa dicek lagi videonya tuh. Di sisi lain, adrenalin spike yang sifatnya situasional itu nggak apa-apa selama puasa. Karena bagaimanapun, kalau ada keadaan tertentu yang mendesak, ya udah mesti siaga satu, fight or flight gitu kalau menurut istilahnya orang-orang Jombang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat aja juga ngalamin tuh maju perang di saat Ramadan atau saat puasa. Dan itu oke-oke saja asalkan tidak terus berkembang atau menetap jadi kronik stres. Ini kayaknya gampang tapi prakteknya bisa nggak gampang juga. Keenamnya mesti bisa mengelola hasrat ini dan itu. Dan secara ilmunya para neurosaintis, kalau kalian punya hasrat-hasrat terpendam yang tak tersampaikan, itu proses di otaknya berada di zona yang sama dengan kesedihan yang mendalam. Jadinya ya udah, tahulah pokoknya ya ke sana arahnya. Jadi walau secara protokol medis itu arahannya belum ada yang baku, dalam puasa muslim itu ada disiplin-disiplinnya terkait percintaan selama berpuasa. Berikutnya lagi, memaafkan, let it go, dan sebaik-baiknya mengelola stres yang kronis. Ini juga penting untuk meningkatkan kondisi positif dalam batin kita dan sebaliknya. Ganjalan-ganjalan batin, rasa dendam, penasaran, galau mikirin mantan, dan seterusnya itu secara harfiah beneran mempengaruhi fisiologisnya tubuh kita. Bisa dibahas panjang lebar, tapi ya ini beneran bukan sekedar tradisi muslim saja, maaf-maafan di hari raya, tapi dalam agama Kristiani juga ada, Buddhis, Hindu, dan seterusnya lah. Ada kajian-kajian terkait pentingnya untuk memaafkan, saling memaafkan, dan termasuk di situ memaafkan diri sendiri. Kalau dalam Islam ya ini terkait juga dengan konsep istighfar dan tobat. Perasaan dikejar dosa gitu, ganjalan batin, itu beneran loh bisa menggiring ke penyakit macam-macam. Kan ke penyakit kanker aja juga amat sering terjadi diiringi oleh ganjalan-ganjalan dan sikap negatif ini yang memang jauh menekan daya healing dan daya imun manusia. Kalau kucing sama satwa lainnya kita nggak tahu. Siapa itu kemarin ya dokter yang cerita kayak gitu, lupa. Tapi kalau nasihat dari guru-guru kita udah jelas sih. Katakanlah kepada orang-orang yang telah melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kayak gitu kan ya, ampunan Allah, rahmat Allah, maaf dari Allah, itu benang merahnya bermiripan. Kedelapan, perlu menajamkan sifat sabar dan banyak bersyukur. Ini mestinya agak overlap dengan yang nomor-nomor di atas tadi ya. Tapi ya pokoknya gitulah. Tidak sekedar kita perlu meditasi yang sesaat-sesaat, tapi batin kita ini mesti bisa untuk menjadi konten, semeleh, mantep. Kita mesti juga senantiasa bisa move on dengan penuh optimisme dan menjauh sejauh-jauhnya dari pesimisme dan rasa putus asa. Nomor 9, mesti mengikis sebanyak-banyaknya penyakit-penyakit batin, entah itu rasa iri, dengki, sombong, jumawa, persangkaan buruk, rasa malas, spekulatif, sifat boros, terombang-ambing, ketakutan berlebihan, dan segenap pengawuran yang lain. Kalau tanya sama dokter, ini bisa serasa kejauhan, tapi kalau ada yang bilang ini sama sekali nggak ada kaitan sama healing, itu juga jelas ngawur kan ya. Nomor 10, perlu ada tambahan stres positif lain yang arahnya memperkuat spiritualitas dan mindfulness. Misalnya taraweh, bangun dan makan sahur, puasa sawalnya, dan seterusnya. Kita nggak bahas satu-satu, tapi ya banyak. Gitu deh kira-kiranya, ini tidak komprehensif, tapi ya intinya itu, kalau mau efek healing rejuvenation-nya fasting optimal, kita tidak bisa fokus hanya pada aspek fisik. Secara tidak langsung, sebetulnya hal-hal itu tadi terkait dengan obrolan kita tentang bioelectricity yang kemarin itu. Kalau ada yang mau nambahin silakan aja komen. Terima kasih.